Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imadi Darsana, dosen pada program studi S2 Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata atau disingkat S2 DP3 di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Saya mengajar di bidang manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan destinasi wisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau yang singkat dengan DIE, ya, yang merupakan salah satu mata kuliah yang sampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot SKS 2 SKS, ya. Ya, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait deskripsi singkat luaran dari mata kuliah dan metode yang diterapkan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ilmu manajemen sumber daya manusia yang terus berubah dan berkembang mengikuti dinamika perubahan. Dengan mempelajari manajemen sumber daya manusia, maka dapat mengarahkan organisasi untuk mampu mencapai tujuan bisnisnya serta berkontribusi secara signifikan terhadap pengambilan keputusan perusahaan yang mencakup penilaian untuk karyawan saat ini dan prediksi untuk masa depan berdasarkan tuntutan bisnis. Selanjutnya, dengan mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, mahasiswa secara komprehensif mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, meliputi perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sistem perencanaan karir dan fungsi kepemimpinan, konflik kerja, pemberian penghargaan berupa kompensasi dan motivasi, pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi karyawan, serta hubungan industrial pada suatu organisasi dan isu terkini terkait dengan sumber daya manusia di era global. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyusun sebuah artikel terkait dengan isu manajemen sumber daya manusia yang terkini. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS dengan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam perkuliahan. Yang pertama adalah konsep dan definisi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, analisis jabatan atau job analysis dan desain pekerjaan atau job design. Yang ketiga, perencanaan SDM. Yang keempat, rekrutmen tenaga kerja. Yang kelima, seleksi SDM. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan terkait dengan Green Human Resource Management. Yang ketujuh, evaluasi kinerja. Yang kedelapan, UTS atau ujian tengah semester. Kesembilan, perencanaan karir. 10. Kompensasi. 11. Serikat pekerja. 12. Hubungan tenaga kerja dan pelaksanaan K3. Yang ke-13 adalah hubungan industrial. Ke-14 mengenai topik atau repeat topik dari nomor 1 sampai 7. Yang ke-15 repeat topik dan diskusi atau presentasi topik 9 sampai 13 secara berkelompok. Yang ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Nah, setelah kita mengetahui gambaran singkat tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya lakukan dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery saya menggunakan case study dan video yang nantinya akan dianalisis bersama sesuai dengan topik pada setiap pertemuan. Dengan cara ini, saya rasa lebih efektif untuk menyampaikan maksud dari topik yang akan disampaikan kepada mahasiswa dan meningkatkan bagaimana mahasiswa akan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan terkait dengan topik-topik yang dibahas atau problem solving, ya. Yang berikutnya, teknik yang kedua, yakni interaction. Di sini akan dibahas tentang bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa. Saya sendiri bagaimana ketika mengajar berinteraksi dengan mahasiswa, sehingga untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, pertama yang saya lakukan adalah
menggunakan media WhatsApp, yakni dengan membuat sebuah grup sebagai sarana diskusi di luar kelas. Terus yang kedua, menggunakan Zoom sebagai media pertemuan secara virtual untuk berdiskusi, dan ketiga, menggunakan e-learning atau LMS atau disingkat atau disebut dengan Learning Management System. Itu metode mengunggah materi yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja, di mana saja, dan memberikan feedback berupa hasil proyek untuk mahasiswa. Ya. Berikutnya, yang terakhir adalah metode assessment. Nah, untuk menilai mahasiswa, hal ini saya lakukan kepada mahasiswa pada kontrak perkuliahan di awal kita perkuliahan, termasuk penilaian yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tertuang cara saya menilai serta bobot yang akan diberikan dengan adanya kontrak perkuliahan tersebut. Maka diharapkan perkuliahan berjalan dengan lancar dan mahasiswa memiliki strategi untuk mencapai nilai minimal memuaskan. Berikut contoh skema penilaian yang saya lakukan di kelas. Yang pertama, untuk ujian semester bobotnya adalah 35%, untuk ujian tengah semester 35%, dan yang ketiga untuk tugas atau dapat berupa makalah maupun presentasi dengan bobot 20%, serta kehadiran 10%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan saya secara virtual di dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan deskripsi mata kuliah pada perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa S2 TP3 yang saya banggakan, ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita memasuki topik yang kelima sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan seleksi SDM. Nah, untuk nanti saya paparkan dulu materi, nanti di akhir sesi kita akan berdiskusi, saudara-saudara bisa nanti bertanya ataupun memberikan komentar terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja terkait dengan seleksi. Jadi, secara umum dapat kita pahami bersama, ya saya memahami bahwa Bapak Ibu sudah hampir 99% bahkan 100% ya sudah bekerja di industri, jadi sudah pernah mengalami yang namanya seleksi ini. Nah, walaupun karena ada demikian, saya akan sedikit mengupas terkait dengan kajian teoritis. Nah, jadi implementasi sudah Ibu lakukan, kita akan membahas secara teoritis gitu ya, supaya match gitu ya. Nah, seleksi merupakan proses ya untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal. Ya. Nah, selanjutnya bahwa dalam kegiatan seleksi ini akan terkait dengan beberapa hal yang ada hubungannya dengan proses seleksi ini. Yang pertama yaitu penentuan job description, job specification, job performance standar. Yang kedua, penentuan jenis orang yang dibutuhkan. Yang ketiga, penentuan alat dan langkah-langkah serta prosedur seleksi. Yang keempat, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat atau prosedur seleksi. Yang kelima, siapa orang yang akan melaksanakan seleksi. Nah, itu hal-hal penting di dalam proses seleksi yang harus diperhatikan oleh organisasi. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam proses seleksi. Ya, jadi dalam proses seleksi ini akan menganalisis tuntutan pekerjaan dan perusahaan berdasarkan informasi analisis jabatan dan analisis organisasi. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis orang yang diperlukan menyangkut
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri lain seperti kepribadian, sikap, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah menentukan alat dan prosedur yang akan digunakan, apakah menggunakan tes tertulis, wawancara, rekomendasi seleksi, misalnya kesehatan, dan banyak lagi yang lain ya, yang terkait dengan seleksi. Nah, hal ini penting ya, Bapak Ibu sekalian, karena di dalam seleksi ini akan menentukan, jadi karyawan yang akan nantinya diajak bergabung ke dalam organisasi, sehingga hal-hal itu menjadi penting. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya yang paling utama di organisasi itu adalah sumber daya manusia. Jadi penting ketika hal ini harus dilakukan seperti itu. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan terkait dengan tahapan seleksi ya. Yang pertama adalah preliminary reception of application atau penerimaan pendahuluan. Yang kedua, employee test atau ujian penerimaan pegawai. Nah, tahap yang ketiga adalah selection interview. Ini wawancara seleksi ya. Yang keempat, refund and background checks, yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Yang kelima adalah medical evaluation atau penilaian kesehatan. Yang keenam adalah supervisory interview, yaitu wawancara dan supervisor ya. Yang ketujuh, realistic job preview, di mana penjelasan pekerjaan secara realistis. Yang kedelapan, hiring decision, yaitu keputusan penerimaan. Nah, dari tahapan itu terkadang juga ya organisasi atau perusahaan, ada beberapa di perusahaan ya juga melaksanakan uji atau tes terkait dengan obat terlarang yang disebut dengan perform drug test ya. Ada beberapa yang melaksanakan itu. Seperti itu. Nah, berikutnya akan kita bahas terkait dengan pemilihan alat dan prosedur seleksi ya. Jadi agar alat dan prosedur seleksi yang digunakan dapat memberikan informasi yang penting untuk memilih pegawai, maka harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah job relatedness ya. Ya, relasi, keterkaitan antar pekerjaan seperti itu. Yang berikutnya adalah utility ya, kegunaannya nanti ya. Terus yang ketiga legacy ya. Yang keempat adalah practicality ya, practicality. Nah, berikutnya akan kita bahas terkait dengan job relatedness ya, relatedness. Nah, job relatedness ini mengacu pada pertimbangan apakah alat atau prosedur seleksi berhubungan dengan tuntutan kerja yang akan dilakukan jika pegawai tersebut diterima, atau apakah prosedur dan alat seleksi itu mempunyai validitas, yaitu dapat mengukur atau meramalkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan sesuai dengan orang yang dibutuhkan. Nah, hasilnya ini antara valid dan reliable, harus dipenuhi ini ya. Ya. Yang berikutnya adalah pendekatan untuk menentukan validitas bisa di dalam alat seleksi, yaitu pertama empirical approach ya. Yang kedua relational approach ya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, yang selanjutnya akan kita bahas terkait dengan empirical approach yang merupakan bagian dari job relatedness ya, seperti itu. Nah, empirical approach ini yaitu menghubungkan skor tes dengan kriteria yang berkaitan dengan pekerjaan. Jika terdapat koreksi yang kuat, berarti prosedur atau alat seleksi itu valid. Seperti itu. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu
predictive validity yaitu ditentukan dengan memberikan tes kepada sekelompok pelamar setelah diterima untuk menjadi karyawan, gitu ya. Seperti itu. Bila ada korelasi yang kuat, berarti tes tersebut valid. Nah, yang berikutnya adalah concurrent validity, yaitu dilakukan tes pada pegawai yang sudah bekerja, kemudian mengkoreksikannya dengan unjuk kerja mereka. Nah, ini secara detail ya, kalau dilakukan seleksi yang tepat, ini hal-hal ini harus dilakukan. Nah, yang kedua masih terkait dengan job relatedness ya, ada yang disebut dengan rational approach ya. Nah, di dalam rational approach ini dilakukan jika pendekatan empiris tidak dapat dilaksanakan karena jumlah sampel atau subjek tidak memadai. Nah, pendekatan rasional ini dilakukan dengan cara menguji. Yang pertama adalah content validity, yaitu tes harus benar-benar menunjukkan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan hasil. Ya, yang kedua adalah construct validity, yaitu mengembangkan hubungan antar unjuk kerja dengan ciri-ciri lain, misalnya kecerdasan. Gitu. Nah, berikutnya terkait dengan utility, legacy, dan praktisi. Nah, di sini akan tidak begitu banyak ya, hanya sepintas. Utility ini mengacu kepada pertimbangan antara keuntungan yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan sebuah prosedur atau alat seleksi. Legacy mempertimbangkan beberapa tes yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah practicality, ya, lebih mudah dilakukan dan tidak memakan waktu. Praktis ini ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis tes di dalam seleksi ini. Jadi beberapa mungkin sudah Bapak Ibu alami ya, ada juga mungkin beberapa yang tidak. Namun secara keseluruhan kita akan coba bahas terkait dengan jenis sebagai dasar pengetahuan bagi Bapak Ibu. Nanti siapa tahu Bapak Ibu menduduki jabatan sebagai manajer HRD seperti itu. Jadi sudah paham seperti itu. Nah, jenis-jenis tes yang pertama adalah psychological test, yaitu untuk mengetahui kepribadian dan temperamen seseorang. Nah, ini penting secara psikologis. Kenapa ini pertama ya? Yang berikutnya, yang kedua adalah knowledge test, ya, tes pengetahuan ya. Yang berikutnya performance test atau attainment test ya, ya untuk mengetahui skill dan pegawai pada saat ini. Ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat adalah aptitude test, ya, mengetahui potensi seseorang untuk ditempatkan dalam pekerjaan tertentu atau untuk dikembangkan. Nah, ini yang berikutnya adalah intelligence test untuk mengetahui kemampuan mental seseorang secara umum. Nah, ini mirip-mirip psikologi ya, karena ada kaitannya dengan mental. Nah, yang keenam adalah medical test. Yang ini umum ya dilakukan ya. Oke. Baik, yang berikutnya akan kita bahas jenis-jenis wawancara. Ya, saya kira saudara-saudara yang masuk ke dalam satu organisasi hampir semua sudah mengikuti wawancara. Jadi kemungkinan tidak ada saudara diterima di organisasi yang tidak diwawancara gitu ya. Masuk begitu saja tidak ada. Yang organisasi yang bagus itu adalah melakukan wawancara ya. Nah, dilihat dari orang yang dilibatkan dalam wawancara dibedakan menjadi dua ya, seperti yang pertama wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seseorang pewawancara dengan seorang calon dalam bentuk tatap muka. Ya, sepernah alam ini biasanya hal ini dilakukan di tahap akhir gitu ya, dipanggil oleh GM ataupun dulu kepala cabang ya, waktu zamannya saya dulu kepala cabang. Pernah dipanggil untuk dilakukan tahap wawancara akhir dengan istilahnya one by one, gitu ya, satu lawan satu gitu seperti itu. Yang keduanya wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan lebih dari satu orang pewawancara terhadap seorang atau seorang calon atau lebih. Jadi yang mewawancarai kelompok itu lebih dari satu orang, ya seperti itu. Oke, selanjutnya
dilihat dari struktur pertanyaan yang diajukan, ya ini dibedakan menjadi 3, ya, menjadi 3. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan sesuai dengan persyaratan kerja yang sudah ditentukan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, di mana sebelumnya tidak disiapkan sejumlah pertanyaan secara rinci. Yang ketiga, wawancara campuran, di mana sebelumnya disiapkan pertanyaan untuk umum atau poin-poin tertentu sebagai landasan untuk wawancara. Ya, saya kira lebih banyak dari saudara-saudara waktu melakukan wawancara itu yang ketiga ya. Nah, karena ya, itu yang saya alami juga dulu. Nah, dilihat dari kemampuan khusus yang ingin diketahui dibedakan menjadi 2 ya. Stress interview ya, yaitu wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan apakah seseorang calon mampu menghadapi situasi penuh tekanan dengan tenang. Yang kedua, behavior interview, yaitu wawancara yang dilakukan dengan meminta calon untuk menjelaskan satu bentuk tindakan atau keputusan yang diambil dalam situasi tertentu. Nah, ini. Ya. Nah, namun seberapapun sudah direncanakan ketika dilakukan wawancara, pasti kadang-kadang ada masih kesalahan di dalam wawancara itu ya. Ya, kita bahas beberapa kesalahan-kesalahan yang terkait dengan wawancara tersebut. Yang pertama adalah halo effects ya, yaitu suatu keadaan di mana seseorang menyimpulkan orang lain berdasarkan satu ciri tunggal atau tertentu ya. Jadi halo effect disebut halo effect ya. Yang berikutnya leading question, yaitu pertanyaan yang diajukan mengarahkan kepada suatu jawaban yang diinginkan. Yang ketiga, personal bias, yaitu prasangka seorang pewawancara terhadap seseorang yang didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki kelompok. Yang keempat, dominasi pewawancara, yaitu pewawancara lebih menonjolkan diri dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri atau perusahaan. Ya, nah, yang mana yang Bapak Ibu pernah alami, ya Bapak Ibu pasti senyum-senyum. Oh, ini saya pernah alami dulu seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan sedikit ya, supaya tidak terlalu banyak. Silakan dari saudara-saudara yang ingin bertanya atau ingin memberikan tambahan pengalaman terkait dengan seleksi, sharing pengetahuan dan juga sharing pengalaman dengan teman-teman yang lain, gitu, Bapak Ibu yang lain di masing-masing organisasi. Karena saudara-saudara kan dari berbagai latar belakang pekerjaan ya, ada yang akademisi, ada yang pengelola pondok wisata, ada juga yang bekerja di institusi pendidikan seperti itu. Nah, ayo kita sharing, mumpung masih ada waktu ya. Silakan. Mungkin dari Dwi mungkin. Nah, Dwi, pengalamannya gimana Dwi waktu ada wawancara Dwi? Silakan. Baik, selamat sore Pak Made. Izin sharing pengalaman dulu. Saya sempat interview di salah satu resort di Jimbaran, Pak De. Kalau boleh sebut merek, Ayana Resort and Spa, Pak De. Jadi di sana tuh SOP-nya ada 4 seleksi, Pak De. Yang pertama di interview oleh HRD, yang kedua oleh head departemen, yang ketiga oleh head outlet, yang terakhir baru HRM, Pak De. Jadi di sana tuh 4 kali interview, baru nanti hasil akhirnya menyusul setelah interview keempat nih ke. Nah, itu pengalaman. Itu pengalamannya. Ya. Mungkin Bu Yuni, nah sewaktu diwawancara masuk ke institusi pendidikan, gimana? Nah, mungkin ada yang bergelit, ada yang kurang pas dari apa saya jelaskan. Mungkin ada Ibu Yuni? Atau dari Arta, Bu Yuni ya, Bu Yuni. Oke, ada Bu Yuni pengalamannya. Mute
Dibuka ininya, Bu Yuni. Masih mute ya. Oke, ya Bu Yuni ini, Kepala Bagian Keuangan. Ya, siap. Kebetulan kalau saya di SPB itu Pak karena awal ya Ya. pegawai yang paling pertama, jadi kita seleksinya tuh nggak ada tahapan seleksi, cuman ini lamaran, diwawancara. Nah, wawancara itu ya seperti tadi, tidak semua kan tahapan Gitu. seleksi ya. Iya. Jadi tidak, yang saya jelaskan tadi ada beberapa, tapi juga bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan gitu ya, Bu Yuni ya, seperti itu. Nah, ada mungkin beberapa yang ada psikologi, ada ini, terutama yang berkaitan di institusi pemerintahan atau ASN biasanya ada yang paling ini tes obat itu ya, obat-obatan ya, itu ada drug di situ. Oke. Ya, saya kira ini karena waktu ya, Bapak Ibu, nanti mungkin minggu depan kita lanjutkan terkait dengan materi selanjutnya ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu, apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat diterapkan di institusi atau di industri di mana Bapak Ibu berkarir. Akhir kata saya ucapkan Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung Unas Ambro. Terima kasih banyak. Om Santi Santi Santi. Om.